달콤해 입은 마치 bonbon dessert 한 모금들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Liana Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan. Dengan judul, Komunikasi yang Efektif akan Menghasilkan Kepemimpinan yang Efektif. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, latar belakang masalah. Seorang pemimpin itu perlu memiliki kemampuan membangun hubungan antar manusia dan membangun motivasi, inovasi, kreativitas, inspirasi, dinamisme, saling menghormati, mendukung, dan tanggung jawab melalui komunikasi efektif. Kemudian, komunikasi efektif ini sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mengatasi kendala yang muncul, memperkuat hubungan timbal balik, dan menciptakan sinergis kerjasama. Selain itu, komunikasi ini juga dapat memperkuat penyelesaian permasalahan terkait perbedaan budaya, agar tidak merusak hubungan meskipun terdapat sebuah perbedaan. Dengan komunikasi yang efektif ini, hubungan suatu organisasi dapat terjalin dengan baik untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang selanjutnya, metode penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data dari artikel-artikel yang berkaitan dengan kepemimpinan dan komunikasi efektif. Kemudian, kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel asli, tinjauan literatur, dan makalah tinjauan tentang komunikasi efektif yang menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Kemudian yang selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama, teori hebat atau teori manusia hebat. Pada teori ini menggambarkan pemimpin itu sebagai sosok yang heroik, mistis, dan ditakdirkan untuk menjadi pemimpin ketika dibutuhkan. Kemudian yang kedua, teori sifat. Pada teori ini beranggapan bahwa seseorang itu mewarisi kualitas atau sifat tertentu yang membuat mereka cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, teori kontingensi berfokus pada faktor terkait lingkungan menentukan gaya kepemimpinan yang paling tepat untuk situasi tertentu. Kemudian yang keempat, teori partisipatif. Pada teori ini menggambarkan kemampuan seorang pemimpin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan kolektif atau pengaruh bersama bawahan dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kelima, teori situasi. Pada teori ini mengkonseptualisasikan bahwa gaya kepemimpinan harus sesuai dengan situasi ataupun kondisi yang ada. Selanjutnya yang keenam, teori perilaku. Pada teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin hebat itu dibentuk, bukan dilahirkan. Kemudian yang ketujuh, teori transaksional. Pada teori ini membangun kepemimpinan yang bertujuan untuk menciptakan suatu struktur yang secara jelas menjelaskan apa yang diharapkan dari anggotanya beserta konsekuensinya. Kemudian yang kedelapan, teori transformasional. Kepemimpinan itu merupakan proses di mana seseorang itu mampu menciptakan koneksi dengan orang lain serta meningkatkan motivasi dan moralitas baik pada pengikut ataupun pemimpin. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa poin dari hasil penelitian pada jurnal tersebut. Yang pertama, definisi dan pentingnya kepemimpinan.
Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses mempengaruhi kelompok menuju pencapaian tujuan dan mengarahkan organisasi agar lebih kohesif dan koheren. Seorang pemimpin harus mampu membangun hubungan antar manusia yang merupakan inti dari motivasi, inovasi, dan kreativitas dalam sebuah organisasi. Yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Pada penelitian ini menyatakan bahwa komunikasi yang baik itu dapat mengatasi hambatan dalam suatu organisasi dan menciptakan hubungan yang baik antara pemimpin dan anggotanya. Kemudian yang selanjutnya, dampak komunikasi terhadap kepemimpinan. Komunikasi yang efektif ini berkontribusi pada kepemimpinan yang efektif dengan meningkatkan motivasi dan moralitas baik pada pemimpin maupun pengikutnya. Pemimpin akan mampu berkontribusi dengan baik, akan cenderung lebih berhasil dalam memotivasi anggota mereka. Kemudian yang terakhir, hambatan dalam komunikasi. Pada penelitian ini menyatakan bahwa komunikasi nonverbal yang tidak konsisten dapat mengganggu efektivitas komunikasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepemimpinan. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama itu komunikasi yang efektif sangat berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif juga. Yang kedua, komunikasi yang efektif dapat membantu untuk menyelesaikan hambatan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, dengan adanya komunikasi yang efektif, mampu terjalin hubungan kemitraan antara pemimpin dan anggota timnya. Kemudian yang terakhir, komunikasi efektif akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif juga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.